Begitu juga di Mesir ada pakar fikih, baik fikih kontemporer juga, Dr. Syekh Ali Jum'ah, banyak menulis kitab tentang masalah-masalah kekinian, khususnya masalah-masalah perbankan syariat, masalah-masalah ekonomi Islam, masalah usul fikih dan fikih-fikih kontemporer. Itu ditulis oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah dan juga salah satu murid daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Al-Fadani Padang. Kita bangga punya ulama Indonesia yang menjadi guru para ulama. Ulama besar kebanyakan yang ada saat ini, terutama di bidang hadis, banyak berguru kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau sekolahnya di Al-Madrasah As-Saulatiyah di kota Makkah, kemudian pindah dibuat sekolah sendiri namanya Darul Ulum kalau tidak salah, ya, Darul Ulum bersama Al-Habib Al-Musawa. Kemudian disitulah banyak para ulama-ulama lahir dari sekolah tersebut, khususnya yang ada di Asia Tenggara. Baik. Nah, ini Syekh Mufti, beliau punya murid, ya, Syekh Taqi Al-Utsmani, itu ada 10.000 murid di Pakistan, 10.000. Dan beliau juga punya andil besar sekali itu di dalam masalah perbankan syariat. Menulis banyak kitab tentang masalah tersebut. Di Mesir, kalau masalah bank ini di Mesir ini lebih longgar. Ya. Ulama ini memandang bank ini kan berbeda-beda. Ada yang tasyaddud, sangat keras, ya, di bagian Hijaz. Kemudian ada yang di Yaman. Tapi kalau di Mesir masalah perbankan itu baik yang syariat maupun yang konvensional itu masih diberikan tasahul, kelonggaran. Ada ulama Mesir banyak menulis kitab tentang masalah bank, seperti Syekh Kamaluddin. Dia menulis kitab berjudul Al-Bunuk fi Misra, bank-bank yang ada di Mesir. Kami baca dalam satu artikel Al-Maqalatul Al-Ilmiyah, bank ini awal mula muncul di Italia. Bank itu bahasa Italia. Bangku, kursi. Artinya kursi. Jadi di pasar itu ada rentenir. Tahu rentenir, ya? Ngasih minjam uang sekian, nanti ganti berbunga. Itu praktek di Italia di waktu itu di pasar. Dan transaksi pinjam meminjam itu biasanya mereka sediakan bangku. Ada bangku satu, yang meminjamkan punya bangku, kemudian yang meminjam juga diberikan bangku. Mereka duduk saling hadap-hadapan. Dari situlah transaksi pinjam meminjam yang ada bunganya. Maka dinamakan dengan kursi, bank. Jadilah dia kosakata yang digunakan dengan istilah bank. Itu dari kata bahasa Italia. Ad-dakhil masuk ke dalam bahasa Arab juga disebut dengan beberapa kosakata. Ada disebut dengan masrifun, ya. Ada disebut dengan bank. Dia masuk dari bahasa asing masuk ke bahasa Arab. Penyebutannya sama, tapi huruf ba, nun, kaf. Bank, jamaknya bunuk. Berkembanglah dia menjadi satu sistem ekonomi internasional yang dimana ulama-ulama Mesir memberikan kelonggaran di situ. Jadi kalau kita lihat ada 3 pendapat. Ada yang mutlak mengharamkan, semuanya ada, haram itu bank. Yang kedua, halal. Ini kebanyakan ulama Mesir, diantaranya Syekh Ali Jum'ah, halal dengan beberapa syurut, ya, itu butuh penjelasan panjang tuh. Tapi lebih longgar di situ. Yang ketiga, dibahas tidak mutlak haram, tidak mutlak halal. Jadi ada di bank itu yang halal, ada juga yang haram. Misalnya apa di situ? ATM. Kita gunakan ATM.
kita transfer, kan ada potongan tuh. Nah ini dikatakan bukan bunga, ini dan tidak haram. Ada potongan itu adalah membayar jasa pengiriman. Begitu juga masalah membeli rumah. Kalau ada sistem perbankan, kita ingin membeli rumah, uang tidak ada. Pihak bank inilah yang membeli rumah, kemudian dijualkan kepada kita, kita bayar secara kredit. Di situ nanti harganya akan berbeda karena bayarnya kredit. Maka di situ dikatakan halal. Karena itu seperti akad jual beli, ya, dan seterusnya. Nah ini pembahasan-pembahasan kontemporer yang dibahas oleh para ulama.